Tapi apa hendak dikata, kapital yang berbicara. Pemilik cari pemasukan, pengusaha cari keuntungan. Tradisi dan nilai-nilai pun tak berkutik. Teman-teman, ini adalah cuplikan film The Circus, sebuah film bisu yang dibintangi oleh Charlie Chaplin dan diproduksi pada tahun 1928. Industri film saat itu memang sedang menjadi industri hiburan mutakhir yang digemari dan berkembang pesat, meski baru sebatas film noir atau film bisu. Di belahan bumi Hindia Belanda pun tak ketinggalan. Di Sumedang Regentschap atau Kabupaten Sumedang di masa kolonial, tersebutlah seorang bisnismen atau saudagar Belanda bernama Meneer Boesje. Sebagai seorang saudagar, naluri bisnisnya mendorong ia untuk mendirikan sebuah gedung bioskop di berbagai kota di Prianger atau Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Sumedang. Meneer Boesje membangun sebuah gedung bioskop di tepi bagian selatan Sungai Cipeles, dekat dengan jembatan. Gedung bioskop itu selesai dibangun dan mulai digunakan pada tahun 1928. Diresmikan oleh Bupati Sumedang Tumenggung Kusumadilaga atau Dalem Bintang. Oleh pemiliknya, gedung itu diberi nama Pasifik. Namun, konon warga Sumedang di masa itu lebih populer menyebutnya sebagai Gedong Boesje atau Gedong Meneer Boesje. Ini adalah foto penampakan gedung bioskop Pasifik di tahun 1947. Arsitekturnya khas. Pada bagian muka bangunannya seperti buritan kapal layar. Ada bagian yang menjulang di bagian depan yang beribarat tiang layar. Dan bagian belakang didesain seperti sebuah badan kapal layar secara keseluruhan. Bentuk arsitek bangunan seperti itu sepertinya sedang menjadi tren di gedung pertunjukan masa itu. Bandingkan misalnya dengan sebuah gedung bioskop di kawasan Menteng Jakarta tempo dulu, serta kota-kota lain sebagai berikut. Nah teman-teman, ketika pemerintahan kolonial Belanda berakhir pasca kedatangan Jepang di tahun 1942, bioskop Pasifik itu beralih fungsi menjadi gedung tempat pertunjukan kesenian rakyat, atau sesekali digunakan untuk memutar film-film propaganda Jepang yang sedang menggalang dukungan untuk Perang Asia Timur Raya. Nama Pasifik itu pun kemudian diganti menjadi Gedung Sakura, sebuah bunga yang khas tumbuh di negara Jepang. Lalu pada tahun-tahun awal pasca kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi nasionalisasi terhadap aset-aset peninggalan masa kolonial, termasuk Gedong Boesje itu. Statusnya kemudian dinyatakan sebagai aset negara milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namanya berubah menjadi Gedung Kutamaya. Meneer Boesje sendiri sejak kedatangan Jepang sudah pulang ke negeri Belanda. Selanjutnya, sekitar tahun 1970-an, seorang pengusaha bioskop asal Sumedang kemudian mengelola gedung itu dan mengembalikan namanya ke semula, yaitu Bioskop Pasifik. Sejak saat itu, namanya tak lagi berubah hingga memasuki milenium baru. Di tahun 1980-an, warga Sumedang mengenal bioskop itu sebagai spesialis film India. Jika mau nonton akting Amitabh Bachchan, Hema Malini, dan Mendra, dan banyak artis-artis Bollywood lainnya, bioskop Pasifik adalah tempatnya. Paling sesekali saja memutar film Indonesia. Mau nonton di kursi kelas 1 atau kelas 2 tergantung uang di saku. Kelas 1 masuk melalui pintu depan dan tempat yang lebih nyaman. Sementara kelas 2 masuk dari samping kanan gedung itu dan menonton hampir dekat dengan layar. Saya teringat sewaktu kecil pernah beberapa kali diajak orang tua menonton di bioskop itu. Dan ketika saya menginjak remaja di tahun 1990-an, saya sudah tak pernah lagi menonton film di situ. Perilaku penonton yang aneh-aneh saat film diputar membuat citra bioskop itu pun turun drastis dan kumuh.
Apalagi film-film hits 90-an, baik produksi dalam negeri maupun Hong Kong dan Hollywood, diputar di bioskop Diana atau Sindang Raja Theater, dua bioskop yang juga dikelola oleh pengusaha yang sama. Hingga akhirnya saat memasuki milenium 2000, industri film dan bioskop di Indonesia mengalami kolaps dan luluh lantak. Bioskop Pasifik pun gulung tikar, disusul oleh dua bioskop lainnya. Tahun 1999, pengelola bioskop mengembalikannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Teman-teman, PT Jasa Kepariwisataan BUMD milik Pemprov yang mengelola gedung bekas bioskop Pasifik itu pada awal dekade 2000-an menyewakannya kepada pengusaha sandang dan pakaian berlabel Duta Pasaraya. Arsitektur utama bangunan memang tidak dirubah, namun gerbang depan yang terbuat dari besi dibongkar. Loket penjualan karcis dibongkar. Buffet kantin jajanan bagi penonton pun dihilangkan. Dan lantai ruangan yang menurun khas sebuah gedung teater dirubah menjadi datar. Hingga tahun 2011, setelah habis masa sewa Duta Pasaraya, gedung itu kemudian disewakan kepada pengusaha tempat hiburan dan dijadikannya sebagai tempat hiburan karaoke dengan nama Pasifik Hariring. Perubahan interior gedung pun diperluas. Lantai 2 yang dulu jadi tempat pemutaran reel film diperluas dan ditata menjadi room karaoke. Sementara lantai 1 dijadikan sebagai tempat nongkrong dan panggung pementasan kesenian Sunda. Ironisnya, sepengetahuan saya jarang sekali pementasan kesenian Sunda atau tradisional Sumedang dipentaskan di gedung itu. Entahlah. Teman-teman, kini gedung Bushe itu disewa oleh pengusaha sandang dan pakaian lagi, dijadikan outlet factory produk pakaian jadi. Namun perombakan terjadi hingga arsitektur utama di bagian depan yang menjadi ciri khas gedung itu dirombak total. Pemerintah Kabupaten Sumedang memang tidak tinggal diam dan berusaha menyelamatkan gedung itu untuk dijadikan sebagai heritage. Konon, Pemkab telah berkali-kali mengajukan kepada pihak terkait agar bisa menjadikan gedung tersebut sebagai gedung pusat kebudayaan dan kesenian Sumedang. Tapi apa hendak dikata, kapital yang berbicara. Siapa punya uang, di situ ada barang. Pemilik cari pemasukan, pengusaha cari keuntungan. Tradisi dan nilai-nilai pun tak berkutik. Lembaga-lembaga yang berkepentingan pun nyaris tak terdengar. Seniman dan budayawan nampaknya memilih diam. Apalagi kondisi terasa pengap, mungkin karena terlalu lama harus memakai masker. Ya, apa boleh buat? Kebutuhan zaman, perubahan perilaku banyak orang, dan kepentingan bisnis jauh lebih kuat dibanding semangat untuk menjadikan gedung itu sebagai salah satu heritage penting di Sumedang. Tapi, mari kita lihat kasus yang hampir sama di kota Bandung. Ketika ada rencana mengalihfungsikan gedung bekas bioskop Dian, yang juga gedung peninggalan masa kolonial, yang letaknya di samping pendopo sekitar alun-alun Bandung, seniman dan budayawan di kota itu bergerak. Meski sama-sama merasakan dampak pandemi COVID-19, namun dipelopori dengan gelar pameran seni rupa karya Tisna Sanjaya akhir tahun 2020 lalu, mereka mengambil inisiatif untuk ikut menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya. Hasilnya, PT Jaswita Jawa Barat pun sebagai pemilik gedung itu akhirnya melibatkan seniman dan budayawan untuk sama-sama mengelola aktivitas seni dan budaya di gedung itu. Lantas di Sumedang yang menyatakan diri sebagai pusat budaya, demikianlah.